Sugeng Rawuh. Selamat datang di Kabupaten Pati, sebuah kabupaten di pesisir utara Jawa Tengah yang terkenal dengan julukan Bumi Minatani. Tak hanya dikenal sebagai daerah agraris, Pati juga menyimpan potensi wisata, budaya, dan sejarah yang menarik. Salah satunya adalah desa wisata yang terletak di Kecamatan Juwana, yaitu Desa Bakaran Wetan. Desa Bakaran Wetan berada sekitar 20 menit dari pusat Juwana. Desa ini menyambut setiap pengunjung dengan kehangatan dan keindahan tradisi yang masih terjaga dengan baik. Bakaran Wetan bukanlah desa biasa. Desa ini memiliki sejarah panjang sebagai pusat seni dan budaya sejak zaman Kerajaan Majapahit. Hai guys, kenalin aku Monica di sini dan aku Adel. Kita sekarang lagi ada di mana sih? Jadi guys, kali ini kita sedang berada di Desa Bakaran Wetan. Nah, kalian tahu nggak sih Desa Bakaran Wetan itu sejarahnya gimana dan kenapa sih bisa namanya Desa Bakaran Wetan? Nah, makanya dari itu kita ada di sini untuk mengulik lebih dalam tentang sejarahnya. Yuk, ikutin kita terus. Nama saya Wahyu Supriyo, saya kebetulan menjadi kepala desa di Desa Bakaran Wetan, Kecamatan Juwana, Kabupaten ini. Sudah berapa lama Pak kira-kira menjadi kepala desa? Sudah jalan 5 tahun. Oh, sudah cukup lama ya Pak. Jadi Ya. kayak sudah kurang lebihnya banyak tahu tentang Desa Bakaran ini. Insya Allah ya kurang lebih paham lah apa yang ada di selok-belok yang ada di Desa Bakaran Wetan ini. Pak, ini kan Desa Bakaran ini kan terkenal desa wisata ya. Ini tuh sudah berapa lama sih desa wisata ini berjalan Pak? Jadi kami mulai merintis itu sekitar awal-awal kami menjabat, yaitu tahun 2021. Kemudian alhamdulillah ditetapkan oleh kabupaten, oleh Pak Bupati waktu itu tahun 2022 bulan Mei. Jadi 2022 kami mendapatkan SK Desa Wisata. Dari awal desa ini berdiri sampai sekarang, kira-kira ada nggak sih Pak peran pemerintah dalam pengolahan desa ini sendiri ataupun kayak bantuan terhadap desa ini? Tentu adanya desa, pasti kan pemerintah desa itu sangat berkecimpung dan ikut andil dalam mengelola apa yang ada di desa. Iya. Tentu dari mulai adanya desa pasti ya kaitannya dengan pembangunan, program pemberdayaan, pembinaan kepada masyarakat, tentu itu ikut andil besar dari pemerintah desa. Apalagi setelah adanya dana desa dengan dana dari program pemerintah pusat, tentu semakin banyak program-program yang kemudian dijalankan di desa itu sendiri. Kan ini namanya Desa Bakaran Wetan ya Pak. Ya. Nah, saya mungkin penasaran nih, kenapa sih Pak bisa namanya tuh Desa Bakaran? Jadi adanya Desa Bakaran ini tidak lepas dari pepunden kita, Mbah Nyai Ageng Mbah Sapira. Dari dulu itu sekitar abad ke-15 itu memang Mbah Nyai Ageng itu dulu awalnya dari Majapahit, kemudian melakukan perjalanan dan intinya singkat cerita sampai ke Bakaran ini. Dulu sini itu hutan. Oh iya. Zaman dulu itu kan masih minim perkampungan, jadi banyak alas kan, alas hutan. Nah, kemudian karena Mbah Nyai Ageng Sapirah itu adalah perempuan, jadi tidak bisa babat. Babat itu menebangi pohon, kemudian dijadikan perkampungan kan kurang maksimal. Jadi waktu itu beliau Mbah Nyai Ageng itu mengumpulkan ranting-ranting kering di hutan itu, kemudian dikumpulkan, dibakar. Lah, sabda beliau itu yang intinya yang ada bekas abu dari bakaran itu tadi, membakar, hasil membakar hutan itu akan menjadi Desa Bakaran Wetan. Nah, jadi
menjadi desa bakaran. Nah kemudian kenapa ada bakaran wetan, ada bakaran kulon, ini berkaitan dengan adik beliau, karena beliau itu konon dari Majapahit 4 saudara, dan salah satunya adalah Mbahnya Ageng, kemudian punya kakak Mbah Dukut, desa Dukut Alit. Bisa Dukut Alit lebih kecil karena dulu Mbah Dukut itu dengan cara memotong pohon-pohon, makanya ya kurang maksimal. Kalau Mbah Buyut kan Mbahnya Ageng Sapira ini kan membakar, jadi bisa lebih luas. Kemudian wilayah bakaran ini dibagi dua, bakaran wetan dan bakaran kulon. Yang bakaran kulon diserahkan kepada adik beliau. Ceritanya singkatnya seperti itu. Cukup panjang ya Pak cerita singkatnya. Tapi ini kan jadi desa ini sudah berdiri sejak tahun 2021 ya, kemudian disahkan menjadi desa wisata ya Pak ya. Desa wisatanya. Iya. Nah terus kira-kira ada sedikit pengelolaannya itu ada kendala nggak sih Pak dalam pengelolaan desa ini sendiri? Dalam rangka pengelolaan desa wisata, tentu karena kami itu baru ditetapkan, masih banyak hal yang perlu dievaluasi. Fasilitas-fasilitas wisata yang perlu dilengkapi. Kemudian juga mungkin ikon-ikon tertentu, kemudian pos-pos tertentu, destinasi-destinasi tertentu yang harus kita lengkapi. Maka alhamdulillah dengan adanya teman-teman Pok Darwis yang luar biasa selalu mensupport pemerintah desa, alhamdulillah itu sedikit banyak lama-kelamaan fasilitas-fasilitas mulai terlengkapi. Enak banget. Nah ini loh salah satu minuman khas dari Pati yang ada di desa Bakaran Wetan, namanya Wedang Coro. Enak gak sih? Enak banget, hangat Kita lagi. sekarang tanya-tanya nggak sih kayak kenapa namanya bisa Wedang Coro? Boleh. Oke. Wedang Coro niku nggih niku wedang jahe kalian serai niku gula abang niku ditambah jamune niki coro. Jamune coro. Dan bahan-bahan pembuatannya tuh apa aja sampai kayak seenak ini? Nggih niku wau serai, jahe, gula abang, gula putih niku Mbak kalih jamune niki jamune kula tumbas mateng kok Mbak sak oleh. Sekali bisa niku pun adune pun ing mriko ning pasar. Ini kita udah berapa lama jualan, Mbak? Pun dangu mulai sudah setahun. Sudah melegendaris. Carane sing wis kulino ya tuku nyatane nggih teh. Nah, itu dia tadi guys, salah satu minuman legendaris dari Pati yang ada di desa Bakaran Wetan. Buat kalian yang penasaran gimana sih rasanya, boleh aja langsung mampir ke depan Pundan Nyai Ageng dan di dalam Suponyono yang ada di desa Bakaran Wetan. ikutin keseruan kita terus ya guys. Iki tulis iki tunggu kanggo sira hapsare ning kalbu esme kang manis madu dasar ayu paras bukan tanpa layu. Ya dari awalnya memang leluhur saya itu pembatik ya dari canggah, buyut, simbah, ibu sampai keturunan saya itu. Nah, setelah periode ke saya itu kebetulan batik bakaran itu sudah hampir punah pada tahun 55-60-an 1960 itu sudah hampir punah. Berhubung ibu saya itu yang terakhir membatik waktu itu,
Jadi generasi penerusnya itu sudah langka, sudah ada. Terus tergugah hati saya untuk meneruskan seperti itu. Ya dibawa dari leluhur kita yang pertama kali membuka desa ini yang bernama Nyai Danawati itu, dongengnya itu orang-orang yang dari Mojopahit yang hijrah ke daerah sini. Jadi beliau itu dulunya pengelola gedung pusaka Mojopahit terakhir itu, berhijrah ke sini dan di sini mengembangkan batiknya yang sebelumnya di sini kan di Mojopahit kan pernah menjadi ikon batik di sana, terus hijrah ke sini mengembangkan di daerah sini itu seperti itu ya. Nah, kalau batik yang awal-awal dibuat itu jenis batiknya apa ya? Jadi Motif jenis batiknya. motif jenis batiknya itu yang pertama dibuat di sini itu motifnya gandrung namanya. Ya, gandrung terus sendiri ada filosofi ceritanya memang. Jadi beliau itu baru membuat garis-garis untuk dibikin batik tapi belum ada namanya. Hai guys, kembali lagi bersama kita Monika di sini dan juga Adel. Nah, tadi kan kalian kan udah ngeliat nih proses pembuatan batik Ibu Sudewi di Desa Bakaran Wetan. Nah, sekarang kita lagi ada di mana sih? Oke guys, sekarang kita lagi ada di Museum Batik Bakaran Sudewi, yaitu salah satu tempat produksi batik atau tempat penjualan batik yang ada di Desa Bakaran Wetan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kalian kan mau lihat nih batiknya apa aja sih yang dihasilin. Yuk kita explore bareng-bareng. Oh, iya, benar gak sih? Buat kalian yang warga Pati atau lagi mampir ke Pati, jangan lupa mampir ke Museum Batik Bakaran Sudewi. Yang di sini kalian bisa melihat batik-batik yang sangat cantik dan unik. Buka mulai dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam di hari Senin sampai Sabtu, dan di hari Minggunya buka dari jam 9 sampai jam 4 sore. Ditunggu ya kalian semua. Bye! Di balik kesederhanaan, ada kedamaian yang mengisi setiap hati. Dan seperti senja yang selalu kembali, desa ini tetap menawarkan keindahan yang tak pernah pudar. Datang dan rasakan sendiri pesona Desa Bakaran Wetan. Kedamaian dan tradisi budaya siap menyambutmu.